Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutarudin. Di sini saya selaku pemateri kajian ilmu linguistics. So, mari kita mulai sekarang. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai Introductions to Linguistics. Oke, sebelum kita memahami apa itu linguistics, mari kita belajar terlebih dahulu memahami what's the language, apa itu bahasa. Menurut the US linguistics Bernard Bloch and George L. Trager, language is a system of arbitrary vocal symbols and by means of which a social group cooperates. Jadi, menurut the US linguist Bernard Bloch and George L. Trager, bahasa ialah suatu sistem arbitrary yang berbentuk vokal atau symbols yang memiliki makna atau arti yang mana telah disetujui oleh suatu kelompok. Kita menggunakan bahasa setiap hari saat kita ngobrol, berbicara, terus pidato, dan lain-lain. Kita menggunakan bahasa. Bahasa ialah suatu alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari yang memiliki makna atau arti yang telah disetujui oleh sekelompok yang tinggal di daerah tersebut. Semisal bahasa Jawa yang ada di sekitar kita menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura ataupun bahasa Sunda, itu telah disetujui oleh orang-orang terdahulu yang lebih mengenal bahasa itu. Jadi misal bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatannya. Misal bahasa kromo, bahasa ngoko, itu ada tingkatannya dan ditujukan untuk siapa aja. Nah, untuk dalam bahasa Inggris nanti ilmu linguistik itu akan mempelajari mengenai bahasa. Tingkatan atau degree-nya itu juga dibahas. Tapi berhubung di sini saya akan menjelaskan mengenai perkenalan mengenai linguistik, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail apa itu linguistik sedetail-detailnya. Jadi cuma gambaran secara umum ya. Oke, lanjut ke slide kedua, yaitu linguistics. Oke, kita udah memahami apa itu bahasa. Sekarang lanjut ke linguistics. What is linguistics? Linguistics is the study of language. Studying language helps us understand the structure of language, how language is used, variation in language, and the influence of language on the way people think. Jadi ilmu linguistik itu mempelajari tentang bahasa. Kita akan mempelajari mengenai makna, terus sounds, terus structure, terus variasi bahasa yang digunakan gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya yaitu ilmu nahwu shorof. Nah, nahwu shorof itu membahas tentang structure, terus mengenai ini ya makna gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu secara umumnya namanya linguistics. Nanti linguistik tersebut dibagi menjadi beberapa cabang ilmu. Nanti akan dibahas di belakang. Terus selanjutnya yaitu the history of linguistics. Sejarahnya ilmu linguistics comes from the Latin word lingua, which means language. Ferdinand de Saussure, or the father of modern linguistics, in his book calls the linguistics general purpose the term language, langue, and parole. Language is language in general, langue is particular language, parole is the language of an individual. Jadi sejarahnya ilmu linguistik itu menurut Ferdinand de Saussure, bapak dari ilmu linguistik modern itu, di bukunya telah dijelaskan bahwa ilmu linguistik itu berasal dari tiga makna, yaitu tiga kata word, yaitu language, langue, and parole.
Jadi tiga itu digabung language plural menjadi satu kata, yaitu dinamakan linguistics. Kemudian linguist is someone who engages in studying linguistics, focus on describing and explaining language, not concerned with the purposive rules of the language. Is not an interpreter, not required to know many language, and the goal to discover the universal concerning language. Jadi linguis itu orang yang ahli dalam ilmu linguistik, itu dinamakan linguist. Nah, ini kita lanjut ke materi, yaitu the aspects of study language. Ini yang tadi saya bahas, yaitu beberapa macam cabang ilmu linguistik, yaitu yang pertama phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and others. Nah, kita akan mempelajari satu-satu, tapi cuma sekilas ya. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kajian linguistik selanjutnya, yaitu yang pertama mengenai phonetics. Phonetics is the study of the productions and perceptions of speech sounds. Is concerned with the sounds of language, how these sounds are articulate, and how the hearer perceives them. It relates to the sense of acoustics, in that it uses much the same techniques in the analysis of sounds that acoustic does. Jadi phonetic ini berhubungan dengan sound dari language, bagaimana kata itu diartikulasikan, apakah font tersebut itu kan huruf abjad biasanya tuh dibagi menjadi dua, yaitu abjad and vocal and consonant. Jadi lebih tepatnya phonetic ini membahas mengenai suara atau sounds dari language itu. Terus yaitu phonology. Phonology ini the study of the sounds pattern of language. It is concerned with how sounds are organized in a language. Examine what occurs to speech sound when they are combined to form a word, and how these speech sounds interact with each other. Endeavors to explain what these phonological process are in terms of formal rules. Jadi phonology ini juga membahas tentang pola dari suara. Ini berhubungan dengan phonetics, cuma yang membedakannya itu kalau phonetic kan concerned with the sound of language, how the sounds are articulate and how the hearer perceive them. Jadi kalau phonetic itu suara tersebut itu dapat diartikulasi atau diucapkan atau dilafalkan dengan benar, dan si pendengarnya itu bisa paham apa yang diucapkan oleh lawan bicara, itu namanya phonetics. Sedangkan phonology itu concerned with how sound are organized in a language. Jadi phonology itu bagaimana suara tersebut bisa diorganisasikan dalam suara. Jadi didengarkan oleh suara. Jadi phonology itu fokusnya itu di how sound are organized in a language. Jadi cuma bagaimana sound tersebut dapat menyambung gitu, bisa memiliki makna gitu, kayak stressing gitu, terus dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu morphology. Morphology is the study of word formation and structure. Studies how words are put together from their smaller parts and the rules governing this process. Morphology ini mempelajari mengenai
study of word formation and structure. Jadi morfologi ini membahas tentang mengenai structure dari susunan kata atau formasi dari kata tersebut. Ini seperti grammar gitu. Terus selanjutnya yaitu syntax. Syntax is the study of sentence structures. Attempts to describe what is grammatical in a particular language in terms of rules. These rules detail an underlying structure and transformational process. Kalau syntax ini mempelajari mengenai structure, jadi kayak morfologi juga, cuma kalau morfologi itu lebih ke khusus ke words, kalau yang syntax ini ke kalimat gitu. Jadi ya sama intinya, cuma ada perbedaan. Kalau morfologi itu lebih ke spesifiknya, kalau yang syntax itu lebih ke umumnya gitu, ke general. Terus yang terakhir yaitu this semantics, study of meaning, is concerned with describing how we represent the meaning of a word in our minds and how we use these representations in construction sentences. Is based largely on the study of logic in philosophy. Semantik ini berhubungan dengan makna. Jadi kan bahasa itu adalah suatu sistem arbitrari yang memiliki makna. Jadi harus memiliki makna supaya dapat memahami dengan lawan bicara gitu. Jadi semantik itu mempelajari tentang arti atau makna. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu bahasa ialah alat komunikasi yang penting yang kita gunakan sehari-hari, yang memiliki makna yang telah disetujui oleh kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Jadi semua bahasa itu memiliki asal usul atau memiliki ilmu ilmu untuk mempelajari bahasa tersebut. Misal dalam bahasa Arab ada nahwu shorof. Nah, dari nahwu shorof tersebut kan nanti akan dipecah belah. Misal ilmu nahwu kan ada alfiyah, simarul janiyah, dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya ilmu linguistics, cuma dipecah menjadi beberapa ilmu seperti semantics tadi, morfologi, phonology, phonetics, dan lain-lain. Nah, untuk mendalami ilmu linguistik tersebut itu kalau yang anak PBI itu pasti ada makul linguistics. Nah, untuk yang lainnya tidak perlu khawatir. Ini cuma gambaran umum ya mengenai ilmu linguistics. Bisa lebih kalau mau mendalaminya bisa searching di YouTube, di Google, itu lebih lengkap dari penjelasan saya. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.